Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Karmo Nujati di channel Filosofi. Sebuah channel yang membahas filosofi dari kejadian atau peristiwa-peristiwa sehari-hari dari sudut pandang sederhana namun bermakna untuk membantu Anda melihat sisi-sisi positif dari peliknya kehidupan agar kita lebih banyak mensyukuri dan akhirnya bisa berbahagia. Pada tema kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu kendi dalam bahasa Jawanya atau tempat air minum. Apa itu namanya? Teko ya atau apapun di tempat Anda masing-masing pasti punya nama sendiri-sendiri. Jadi tempat air minum yang kita pakai untuk meminum sehari-hari. Bukan gelasnya tapi biasanya dari kendi itu kita tuang ke gelas gitu. Pemirsa, pernah saya mendapatkan sebuah nasihat dari seorang bijak bahwa pada waktu itu saya bercerita tentang kondisi ekonomi atau finansial saya. Selama ini ekonomi saya rasa beberapa tahun terakhir ini kok tersendat-sendat. Usaha saya berjalan normal seperti biasanya, tetapi ibaratnya saya rasakan hasil yang mengalir itu kok rasanya tidak bisa berhenti dengan baik. Dalam arti saya tidak bisa menyisihkan sebagaimana mestinya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi apa kelihatannya rezeki saya itu kurang berkah, bukan begitu saya tanya. Terus dia mulai bercerita, mulai memberikan wawasan-wawasan. Awalnya dia bertanya seperti ini. Kamu tahu kendi? Iya Pak, tahu. Kendi dari air minum itu? Iya tahu. Kau punya di rumah? Punya. Terus kira-kira berapa kali dalam 1 minggu itu kamu cuci kendi itu, kamu kuras? Saya geleng-geleng sambil agak bingung, berapa kali ya? Itu urusan istri saya di rumah kan gitu. Terus akhirnya saya ingat-ingat, waduh Bah, kira-kira dalam waktu beberapa bulan ini tidak pernah dicuci, cuma diisi terus kan gitu. Karena seingat saya juga tidak melihat istri saya mencuci kendi saya itu atau teko saya itu. Yang ada setiap hari saya minum, ambil gelas, mengocorkan dari kendi itu, saya minum, atau saya langsung minum dari kendinya, langsung begitu aja. Nah, sekarang lanjut dia. Kalau kendi itu selama berminggu-minggu bahkan sudah berbulan-bulan itu tidak pernah kamu cuci, pokoknya cuma mbok isi, mbok pakai minum, mbok isi, mbok pakai minum, kira-kira dalam waktu beberapa bulan yang akan datang, apa yang terjadi di dalam isi kendi itu sendiri? Ibaratnya di dalam kendi itu yang terjadi apa? Saya langsung jawab, pasti kotor kan? Kotor atau bahkan berlumut. Nah betul, kalau kendi itu sudah berlumut, mengakibatkan rasa dari air itu berubah apa enggak? Berubah Pak. Berubah apa rasanya? Ya kira-kira masam-masam, kecut gitu, bahasa Jawa nih, agak masam-masam atau air itu pokoknya berasa lah. Nah, ciri kalau air berasa itu berarti termasuk minuman yang sehat untuk diminum apa tidak? Atau itu termasuk air putih atau air bersih yang sehat apa tidak? Tidak Pak. Nah, makanya kenapa dikatakan pure water atau air putih. Bukan warnanya yang putih, tapi itu air itu jernih dan sehat untuk diminum, kan begitu. Iya Pak. Sekarang saya tanya, kita kembali ke masalah kamu. Kamu sudah berapa bulan belakangan ini atau sudah berapa tahun bahkan kira-kira kamu itu tidak pernah mencuci tempat rezekimu? Saya bingung. Saya tertegun dan saya belum bisa memahami apa itu wadah rezeki. Saya pikir sebuah tempat untuk menaruh uang kan gitu kan. Tapi ternyata tidak. Dia melanjutkan, sudah berapa waktu terakhir ini atau sudah berapa bulan atau berapa tahun kamu tidak pernah bersedekah, jarang memberi,
Ya mungkin pernah, cuman sesekali, itu pun dalam kadar yang sedikit, kan begitu. Iya bah, memang selama akhir-akhir ini saya merasa, saya ingat-ingat, saya memang jarang sekali bersedekah bah. Nah gimana ya bah, wong usaha saya itu setiap bulannya harus menanggung beban utang ke bank yang harus saya setor. Jadi kadang saya fokusnya tetap ke setoran bank kan gitu kan. Pada waktu itu usaha saya memang bermodalkan hutang-hutangan kan gitu. Nah kesalahannya di situ, karena kamu tidak pernah menguras isi dari kendi itu, kamu tidak pernah menguras rezeki kamu, dalam arti kamu tidak pernah mengeluarkan isi dari rezeki kamu dalam bentuk sedekah. Jadi apa yang kamu terima selama ini tidak pernah kamu kurangi, tidak pernah kamu kuras untuk bersedekah atau menolong orang atau memberi orang. Jangankan dalam uang, dalam perbuatan pun mungkin kamu tidak pernah. Jadi akhir-akhir ini kamu jarang menolong orang. Itulah yang saya upamakan kendi itu tadi. Rezeki kamu tetap ada, tetapi saat kamu itu ngeman-ngeman atau saat kamu itu irit dengan rezekimu itu untuk kamu keluarkan, maka yang terjadi rezekimu itu seperti air yang di dalam kendi tidak pernah dikuras itu tadi, rasanya akan masam. Jadi rezeki yang kamu terima selama kamu tidak pernah mengeluarkan untuk membantu orang lain, untuk bersedekah, istilah agamanya, maka yang terjadi dengan rezekimu itu kamu tidak akan menerima satu keberkahan, atau rezekimu itu tidak akan berasa enak. Jadi kamu kelihatannya kerja terus setiap hari, kamu banting tulang, kamu sudah kerja keras, tapi kenapa kok rezeki ini tidak bisa berhenti untuk ngumpul, kok tidak pernah memberikan berkah kedamaian di dalam hatimu, kok tidak pernah istilahnya dalam agama itu barokah atau dan lain sebagainya, atau bahkan rezeki itu terus ada tetapi cobaan dalam kehidupanmu itu ya terus ada juga. Jadi seakan-akan rezeki itu tidak bisa berhenti, tidak bisa ngumpul, karena selalu keluar untuk hal-hal yang sifatnya urgensi atau sifatnya darurat, atau bahkan kalau untuk sampai untuk biaya keluarga kita atau kita sendiri sakit, itu kan namanya rezeki itu cuma lewat saja. Nah makanya dari sekarang coba kamu harus ikhlas, kamu harus merelakan rezekimu itu kamu keluarkan untuk bersedekah dan menolong orang, apapun, siapapun, dan berapapun. Kamu tidak usah khawatir saat kamu bersedekah banyak terus uangmu akan habis. Tidak. Yang jelas uangmu memang berkurang, tapi rasa di dalam rezekimu itu sendiri nanti akan menjadi enak, akan menjadi segar, seperti kendi yang dikuras, teko yang dikuras itu tadi dibersihkan dalamnya, lalu dicuci, dibuang kotorannya, dan diganti dengan air yang baru, itu rasanya akan nikmat. Nah, saya sudah bilang berkali-kali, kata abah guru saya itu, bahwa rezeki itu letaknya bukan di masalah jumlah, tapi di masalah keberkahan. Seberapapun yang kamu terima, tapi itu membawa berkah buat kamu, ya alhamdulillah, efeknya keluarga kamu selamat, keluarga kamu sehat, kamu senang, teman kamu banyak, dan keberkahan-keberkahan yang lain. Dan bisa jadi Tuhan menambah rezeki kamu semakin lancar, atau menjadikan kamu orang-orang yang mempunyai kehormatan, pangkat, derajat, dan sebagainya. Seperti itu. Itu dari apa? Dari rezeki yang mau kamu keluarkan itu tadi. Ya jangan tanggung-tanggung, kata dia. Saat kamu mungkin dompetmu itu isinya kamu lihat ada berapa dan kamu ingin sedekah, kalau perlu sekali sedekah isi dompet itu dikeluarkan semua aja, tidak apa-apa, sekali tempo itu. Nanti coba kamu rasakan akibatnya atau efeknya, bukan akibatnya, kamu rasakan efeknya bagaimana. Kalau kamu merasakan sebuah kedamaian, kalau kamu merasakan sebuah ketenangan, ketentraman di jiwa kamu itu atas apa yang kamu perbuat dengan memberikan rezekimu itu kepada orang lain, itu pertanda bahwa kehidupanmu akan menjadi berkah, dan rezekimu itu mungkin bisa jadi tidak sekonyong-konyong datang,
Tetapi nanti saat kamu butuh sesuatu yang kamu inginkan, kamu akan bisa mencapainya, menggapainya, dan yang lebih penting jiwamu akan semakin bijaksana, kesadaranmu akan semakin terbuka. Lalu saya tertegun dan menunduk, saya terdiam. Oh iya, padahal ajaran ini sudah diajarkan oleh guru saya, oleh orang tua saya dari dulu. Saya rasa sebelum saya merasakan kondisi seperti ini dulu, saya juga sering memberi, dan kenyataannya hidup saya fine-fine saja, happy-happy saja. Ibaratnya saat ada teman-teman datang atau kita ketemu teman di warung, saya sering bayari, saya sering mengeluarkan uang untuk sekedar makan, rokok, dan sebagainya itu. Dan saya juga tidak pernah ibaratnya merasa kekurangan. Tapi memang akhir-akhir ini karena siklus atau apa, akhirnya saya berkurang lah tingkat sedekah saya, kadar sedekah saya memang berkurang, dan saya lebih pada pemikiran bahwa saya takut untuk tidak bisa membayar cicilan uang di bank saya, cicilan utang saya takut untuk tidak mencukupi ini, itu, dan sebagainya. Justru ketakutan itu ternyata membawa pada keadaan yang seperti itu. Makanya ini saya hanya menularkan kepada teman-teman bahwa ternyata rezeki itu memang harus kita keluarkan. Di dalam agama apapun juga mengajarkan seperti itu. Yang namanya sedekah itu diajarkan oleh semua kebijakan, semua keilmuan, semua spiritual, dan itu bahkan ada yang sampai menasbihkan takaran-takarannya. Maka dari itu saya kira cukuplah agama-agama mengajarkan atau orang-orang bijak mengatakan bahwa sedekah itu memang ternyata adalah kunci kebahagiaan, salah satu kunci kebahagiaan, karena sedekah itu mengajarkan sebuah keikhlasan. Dan selang beberapa hari setelah saya mendapatkan pencerahan dari orang bijak tersebut atau guru saya tersebut, saya melakukan sedekah. Ibaratnya saya pernah mencoba suatu ketika bahwa saya itu uang saya sedang menipis, di dompet itu sedang menipis. Waduh, uang kok menipis gini. Dan akhirnya saya ingat apa yang dikatakan oleh orang bijak itu. Seisi dompet itu yang jumlahnya memang tidak seberapa itu saya keluarkan semua, bahkan benar-benar nol, benar-benar kosong. Saya ibaratnya di tangan saya tidak memegang uang sepeser pun, dompet itu kosong melompong, selain di dalamnya yang ada hanya kartu-kartu seperti KTP, SIM, ATM, kan seperti itu saya keluarkan semua. Dan itu saya rasakan sendiri efeknya langsung begitu saya sampai di tempat pekerjaan saya, sampai di tempat usaha saya sudah melihat banyak pelanggan yang berdatangan. Loh, saya menyadari bahwa ini adalah kekuatan semesta, kekuatan Tuhan dari apa yang sudah saya perbuat, yaitu sedekah tadi. Ternyata memang sedekah itu luar biasa. Ini hanya sekedar pengalaman saja. Banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang sedekah di luar sana dari orang-orang yang bisa menginspirasi Anda, yang tentunya lebih luar biasa sekali. Saya hanya bercerita sebagian kecil dari apa yang saya alami saja. Jadi kawan-kawan penonton channel filosofi di sini, mari jangan tanggung-tanggung, karena dari ajaran agama itu sudah mengatakan sebagian dari harta yang kita miliki ada hak-hak anak yatim, fakir miskin, dan duafa, dan itu memang kita harus memberikannya. Mungkin seperti itu, bukan mungkin lagi, ya memang seperti itu. Oke, sampai berjumpa dengan channel saya yang lain di filosofi. Bye bye.